Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artil Fikri. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang kedapatan flux listrik, hukum Gauss, dan diferensi. Bab 3 ini menjelaskan tentang hukum flux listrik dan medan listrik. Pertama, latihan nomor D3.1. Sebuah motor listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan A. Permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat di titik 1,-1,2. Nah, pada A ini karena permukaan bola ini tidak mencakup titik asal di mana muatan berada. Karena pusat bola berada di 1,-1,2 dan muatan berada di titik asal. Karena muatan berada di luar permukaan bola, flux listrik total yang meninggalkan permukaan ini adalah 0, yaitu flux listriknya adalah 0 nanocoulomb. Kemudian yang soal B yaitu karena pada bidang atas Z sama dengan 0,5. Jadi sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, karena muatan yang berada pada kubus adalah 5 pi nanocoulomb dan tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi dengan banyak sisi kubus. Jadi rumusnya itu flux listrik sama dengan muatan bagi banyak sisi. Jadinya 5 pi nanocoulomb per 6. Setelah dikalkulasikan yaitu 7,854 nanocoulomb. Kemudian yang C, bagian tabung lingkaran dengan rho sama dengan 5 dan Z sama dengan lebih dari 0. Karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux, maka flux listrik menjadi flux di 15 pi kali 10 pangkat min 9 dibagi 2. Hasilnya yaitu 23,562 nanocoulomb. Kemudian soal nomor D2 32, carilah D pada titik P yaitu 3,-4,5 dalam medan yang A yaitu muatan titik 0,2 mu coulomb di titik asal. Nah, kita harus mencari dulu dari jarak dari titik pusat ke muatan bolanya, yaitu pertama-tama kita ketahui muatan yaitu 0,2 mu coulomb, itu 0,2 kali 10 pangkat min 6. Cara mencari jaraknya itu dengan akar dikali akar dari S kuadrat tambah S kuadrat tambah Z kuadrat, dimana setelah dikalkulasikan yaitu akar 50 yaitu 5 akar 2. Nah, dengan rumus D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat, kita masukkan ke dalam rumus. Jadinya 0,2 kali 10 pangkat min 6 per 4 pi akar 5 akar 2 kuadrat. Setelah dikalkulasikan, maka dapat hasilnya 31,83 picocoulomb per meter kuadrat. Kemudian yang B, muatan garis sebesar serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Nah, pada B ini kita akan memakai rumus lambda per 2 pi rho, di mana lambda tersebut sendiri yaitu rho tabung. Nah, kita ketahui pada soal itu besarnya yaitu 30 nanocoulomb per meter. Nah, jarak rho-nya yaitu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu 5 meter. Kita masukkan aja ke rumus pi per 2 pi rho sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 per 2 pi kali 5. Hasil akhirnya yaitu 0,955 picocoulomb per meter kuadrat. Nah, yang C yaitu muatan permukaan 0,07 nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Nah, pada sama dengan 5 ini kita memakai rumus D sama dengan rho S per rho, di mana rho S tersebut nilainya yaitu 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat. Nah, panjangnya yaitu kita kurangkan saja pada sisi Z per dikali sisi akhir dikurang sisi awal yang di bidang X-nya, yaitu 5 kurang 3 yaitu sama dengan 2. Kita masukkan saja ke rumus yaitu 0,07 pi kali 10 pangkat min 9 per 2. Hasil akhirnya yaitu 109,95 picocoulomb per meter.
Lanjut ke soal D3.3. Hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai ρ sama dengan 4,5 dan Z kurang lebih 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. A yaitu muatan listrik titik 2 Coulomb pada sumbu X 0 kurang lebih 1, kurang lebih 2. Maka rumus yang pertama yaitu kita mencari nilai D-nya dulu. Nanti kita akan memasukkan rumus W-nya. Nah, rumus itu sendiri yaitu lambda per 2pi rho, di mana 2 per 2pi kali 4,5 yaitu 2 per 9pi. Nah, kita masukkan ke rumus W sama dengan integral tertutup dari D ds. Jadinya yaitu setelah dikalkulasikan maka hasilnya yaitu 18 Coulomb. Nah, yang B yaitu muatan garis pada sumbu X dengan pi rho L sama dengan 2 cos 0,1 X Coulomb per meter. Nah, pada ini kita akan mencari pada tersebut. Maka kita akan masukkan rumus integral dari nilai minimum sampai nilai maksimum PLX dx. Kita tahu PLX tersebut tadi 2 cos 0,1 Coulomb per meter. Kita masukkan ke dalam persamaan integralnya yaitu 4,5 min 4,5 sampai 4,5 2 cos 0,1 X dx. Maka setelah dikalkulasikan maka dapat hasil akhirnya yaitu 17,4 Coulomb. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Carilah muatan terdapat pada dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan yang A-nya AR per R kuadrat. Nah, di sini kita tahu R-nya sama dengan 2. Maka jika kita mencari A, kita akan mencari integral dari AR per R kuadrat ds. Kita masukkan saja ke rumus AR per R kuadrat ds. Integralnya yaitu AR S per R kuadrat. Maka 4pi R kuadrat per R kuadrat AR. Kita masukkan nilai R-nya sama dengan 2, yaitu hasil akhirnya 12,57 AR per R kuadrat Coulomb. Kemudian yang B, carilah yang D-nya yaitu AR per R. Nah, kita masukkan saja rumus tadi, tetapi perbedaannya yaitu R di sini tidak memakai kuadrat. Jadi integral dari AR per R ds yaitu AR S per R sama dengan 4pi R kuadrat per R. Kita masukkan R-nya sama dengan 2, yaitu 25,13 AR per R Coulomb. Lanjut ke soal 3.5. Yaitu permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6m meter mempunyai kedapatan masing-masing 100, min 30 dan 6 mu Coulomb per meter kuadrat. Cari D dengan R 1 meter, B 3 meter, C 5 meter, D 8 meter. Nah, yang A karena titik yang dicari benda di luar bola, maka kedapatan fluxnya itu 0, yaitu D sama dengan 0. Nah, yang B karena hanya bola dengan kedapatan 100 mu Coulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kedapatan flux listrik, yaitu D sama dengan SA kuadrat per R kuadrat. Sama dengan kita masukkan rumus nilainya tadi, yaitu 100 kali A-nya 2 kuadrat, R-nya 3 kuadrat. Maka hasil akhirnya itu 444 mu Coulomb per meter kuadrat. Yang C karena hanya bola yang kedapatan 100 mu Coulomb per meter kuadrat dan min 30 mu Coulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kedapatan flux listrik. Nah, kita cari D1 dan D2-nya pakai rumus tersebut. Dia dapatkan 16 dan 19,2. Kita total dan kita jumlahkan. Maka kita dapat hasilnya yaitu 3,2 mu Coulomb per meter kuadrat. Kemudian yang D, semua bola memiliki kedapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Nah, kita cari 3D yang secara bersamaan. Kita dapat nilai ketiga D tersebut yaitu D1 6,25, D2 7,5, D3 3,375. Maka kita hasilkan total, kita jumlahkan semuanya, kita dapat 2,125 mu Coulomb per meter kuadrat. Lanjut soal 3.6. Misalkan D sama dengan 100x per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50x kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY kurang 100 kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 kuadrat AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung dalam permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mu meter yang berpusat di A 5,8,1 dan yang B 0,10,2. Ini sama bab sebelumnya, yaitu tentang vektor.
kita pertama mencari volumenya, yaitu dengan menggunakan 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan persamaan tersebut. Akhirnya kita dapatkan hasil 4,18 kali 10 pangkat min 18. Nah, pada titik A, titik P-nya berada di titik 5,8,1, di mana kita masukkan dengan DX, AX, AY, dan AZ-nya dikali V yang kita dapat di awal tadi. Maka setelah dikalkulasikan, maka dapat hasil akhirnya yaitu 2,26 kali 10 pangkat min 14 Coulomb. Lanjut yang B pada titik 0,10, min 2. Nah, kita masukkan 0,10, min 2 tersebut dalam AX, AY, dan AZ. Kita kalikan dengan AV yang kita dapat dari sebelumnya pas kita cari pertama-tama tadi. Maka setelah dikalkulasikan, maka dapat akhirnya yaitu 836,27 kali 10 pangkat min 18 Coulomb. Nah, pada nomor D3.7, hitunglah diferensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Nah, jawaban nomor A. Pada D4X pangkat 3Y pangkat 3 Z kuadrat AX tambah 3X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat AY tambah 2X kuadrat Y kuadrat Z AZ. Di titik PA yaitu 1,2,3. Kita masukkan sama seperti sebelumnya. 1, 2, 3 itu kita masukkan AX, AY, dan AZ. Kemudian kita kalikan dengan D yang diketahui. Maka diferensi D yaitu kita jumlahkan semuanya. Kita turunkan. Maka didapatkan 988. Yang B sama seperti tadi, cuman sekarang yang bedanya adalah kita tidak mendapatkan nilainya, melainkan merupakan sudut trigonometri. Nah, sama seperti sebelumnya, kita hanya memerlukan untuk menurunkan nilai D terhadap yang kita kalikan tadi. Maka kita dapat hasilkan diferensinya itu D sama dengan 0. Kemudian yang C, sama seperti tadi, kita akan menurunkan diferensi D, maka didapatkan hasil 0,45. Lanjut pada D3.8, tentukan bentuk kedapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Nah, pada A, kita menjadi dulu D-nya. Kita kalikan pada 2X kurang 2,5Y kurang AZ. Nah, kita cari diferensinya sama seperti soal nomor 7 tadi. Maka kita akan kalkulasikan. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 22,5 P pangkat 4X rho pangkat min 5Y rho pangkat min 2Z. Nah, yang B kita kalkulasikan, maka dapatkan 4 pi E pangkat min 2Z dikali rho kuadrat tambah 1. Nah, yang C kita dapatkan hasilnya pada itu D sama dengan 2 sin sin theta sin psi kali 2 kurang 1 per R kuadrat. Sekian, terima kasih.